Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas, Ananda semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang integral, baik itu integral tak tentu maupun integral tentu. Abaikan saja tulisan Ibu yang mirip tulisan dokter ini ya. Kita lihat materinya, jangan lihat tulisannya. Oke, kita awali dengan anti turunan. Anti turunan ini biasa disebut dengan integral tak tentu. Sebetulnya dia adalah kalau misalkan kita secara logika kan itu adalah kebalikan dari turunan. Kita menurunkan, kita kembalikan ke fungsi semula, hasil turunan itu namanya anti turunan atau lebih populernya disebut dengan integral dan diawali dengan integral tak tentu. Integral tak tentu ini jika kita tilik pengertiannya adalah seperti ini. F besar adalah suatu anti turunan dari F kecil pada selang I. Jika DF sama dengan F pada I, yaitu jika F aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I. Untuk contohnya, tentukan anti turunan dari fungsi Fx sama dengan 8x pangkat 7 pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Maka F aksen X sama dengan 8x pangkat 7, Fx sama dengan X pangkat 8 plus C. Dengan konstanta C ini sebarang merupakan suatu anti turunan dari 8X pangkat 7 pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Ini kenapa pakai C di sini? Karena kalau seandainya kita, kan ini dibalikin lagi ya, turunannya ini ya, 8X pangkat 7. Maka fungsi asalnya adalah X pangkat 8 plus C. Bisa aja kan kalau misalkan X pangkat 8 ditambah 3. Itu pas diturunkan tetap 8X pangkat 7 kan? Nah, begitu juga dengan X pangkat 8 ditambah 7. Itu sama aja hasilnya. Makanya di sini C. Sebarang C bisa gitu ya. Mau ditambah 10, mau ditambah 11, itu akan sama saja hasilnya. Ini bisa dipahami ya? Halo, Ananda. Halo. Halo, Bu. Bisa dipahami untuk yang pengertian ya? Ini kan Bisa, sudah Bu. lagi pula pokok bahasan integral udah dipelajari di SMA atau SMK-nya ya, atau MA ya. Oke Ananda, contoh berikutnya adalah tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Fx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 3 yang memenuhi f aksen x sama dengan sepertiga dikali 3x kuadrat sama dengan x kuadrat. Maka anti turunannya adalah sepertiga x pangkat 3 plus c pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Kita lanjutkan ke teorema 1. Tolong suara-suaranya di ini ya, Ananda. Siapa yang masih belum di-mute? Oke, kita masuk ke teorema 1 yang memuat tentang aturan pangkat pada integral tak tentu. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Jika R sama dengan 0, maka integral plus minus dx sama dengan X plus C. Ini aturan pangkat ya. Contoh, tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 8 per 7. Maka jawabannya adalah integral x pangkat 8 per 7 dx sama dengan x pangkat 15 per 7 per 15 per 7 plus c sama dengan 7 per 15
X pangkat 15/7. 15/7 tahu ya dari mana ya? Ini kan +1 kan? +1 itu diubah menjadi 7/7, maka diperolehlah 15/7. Oke, maka sifat integral tak tentu adalah linier sebagai berikut. Yang pertama, dx k dikali fx sama dengan k dikali dx fx. Yang kedua, dx fx plus gx sama dengan dx fx plus dx gx. Yang ketiga, dx fx min gx sama dengan dx fx min dx gx. Itu sifat-sifatnya. Kita lanjutkan ke teorema 2. Kita masukkan ke integral, maka kelinearan dari integral bla 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 dx, kita misalkan f dan g mempunyai antiturunan atau integral tak tentu, dan andaikan k adalah suatu konstanta, maka I.1 integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx. I.2 integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. I.3 integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Untuk contohnya, tentukan integral berikut ini. Integral 7x kuadrat plus 8x dx. Ini garisnya cuma untuk memperjelas aja ya. Sama dengan integral 7x kuadrat dx plus integral 8x dx berdasarkan teorema 2 ya. Kita pisahkanlah tadi integral 7x kuadrat plus 8x dx ini menjadi integral 7x kuadrat dx plus integral 8x dx. Kemudian berdasarkan teorema 2 yang I.1, kita keluarkan 7-nya dan 8, jadi 7 integral x kuadrat dx plus 8 integral x dx sama dengan 7 dikali x pangkat 3/3 plus C1 plus 8 dikali x kuadrat per 2 plus C2 sama dengan 7/3 x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7C1 plus 8C2. Nah, C1, C2 ini karena sama-sama konstanta, bisa kita jumlahkan menjadi C saja ya. Jadi hasil akhirnya adalah 7/3 x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus C. Oke, contoh kedua. Integral U pangkat 3/2 min 7U plus 8 DU sama dengan integral U pangkat 3/2 DU min 7 dikali integral U DU plus 8 dikali integral DU. Sama dengan 2/5 U pangkat 5/2 min 7/2 U kuadrat plus 8U plus C. Ini tinggal kita pisah-pisahkan. Contoh berikutnya, coba kita lihat. Tentukan integral 1/t kuadrat plus akar T dt. Berdasarkan teori ini, maka kita dapat mengubah bentuknya menjadi integral T pangkat min 2, kita naikkan pangkatnya ke atas ya, T pangkat min 2, plus T pangkat setengah dt. Sama dengan
Kita pisahkan integral T pangkat min 2 dt plus integral T pangkat setengah dt sama dengan T pangkat min 1 per 1 plus T pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus C, atau bisa kita ubah lagi bentuknya menjadi min seperti plus 2 per 3 T pangkat 3 per 2 plus C. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi. Berikutnya adalah teorema 3. Teorema 3 ini adalah aturan pangkat tadi, tapi diperumum. Diperumum ini maksudnya tadinya hanya X, sekarang menjadi suatu fungsi, yaitu Gx, atau bisa diubah juga menjadi U. Nah, andaikan G adalah, ini G ya, bukan 9 ya. Ini G. G, suatu fungsi yang dapat diturunkan dari dan R adalah suatu bilangan rasional yang bukan min 1. Maka integral Gx, maaf ini kurang jelas ya. Integral Gx pangkat R dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1. Jadi tadi bedanya dengan teorema sebelumnya. Teorema sebelumnya itu cuma X, sekarang berubah menjadi fungsi ya. Jadi Gx plus C. Jadi Gx ini bisa diubah menjadi U juga. Integral U pangkat R du sama dengan U pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Dengan R-nya tidak boleh sama dengan min 1. Contohnya, integral X pangkat 8 plus 7X dipangkatkan 10 dikali 8X pangkat 7 plus 7. Ini turunannya ya, dx. Jika Gx sama dengan X pangkat 8 plus 7X, maka G aksen X-nya adalah 8X pangkat 7 plus 7 ya. Kemudian integral X pangkat 8 plus 7X pangkat 10 dikali 8X pangkat 7 plus 7 dx tadi adalah integral Gx pangkat 10, ini G ya, bukan 9. Gx pangkat 10 dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat 11 per 11 plus C. Kita ubah kembali bentuk Gx-nya tadi adalah X pangkat 8 plus 7X pangkat 11 per 11 plus C. Nah, sebelum ini kita tambahkan lagi latihan soalnya di sini, di tempat tadi. Masih pakai teorema aturan pangkat yang diperumum ya. Ini integral X pangkat 8 ditambah 7X pangkat 8 dikali 16 X pangkat 7 plus 14 dx. Jadi kita misalkan U sama dengan X pangkat 8 plus 7X. Maka DU-nya adalah 8X pangkat 7 plus 7 dx. X pangkat 7 plus 14 dx sama dengan 2 dikali 8X pangkat 7 plus 7
dx itu sama dengan 2 du. Selanjutnya integral x pangkat 8 plus 7x pangkat 8 dikali 16x pangkat 7 plus 14 dx sama dengan u pangkat 8 2 du. Dengan teorema tadi bisa kita ubah menjadi 2 integral u pangkat 8 du. Sama dengan 2 dikali u pangkat 9 per 9 plus c sama dengan 2 per 9 u pangkat 9 plus 2c. Sama dengan 2 per 9. Kita ubah kembali bentuk U-nya menjadi X pangkat 8 plus 7X pangkat 9 plus K. Karena 2C ya, ubah aja jadi K ya. Konstanta juga. Oke, kita lanjut ke, atau mau contoh lagi? Contoh lagi. Masih menggunakan U ya, masih menggunakan U. Contoh ketiga adalah integral X kuadrat per 2 plus 6 dikuadratkan X kuadrat dx. Itu kita misalkan U. Ini sama dengan apa gitu ya, tentukan. U-nya adalah X kuadrat per 2 plus 6. Maka du-nya sama dengan X dx. Sehingga integral X kuadrat per 2 plus 6 dikuadratkan X kuadrat dx adalah integral X pangkat 4 per 4 plus 6X kuadrat plus 36 X kuadrat dx sama dengan integral X pangkat 6 per 4 plus 6X pangkat 4 plus 36X kuadrat dx sama dengan X pangkat 7 per 28 plus 6X pangkat 5 per 5 plus 12X pangkat 3 plus C. Oke, mungkin itu untuk integral tak tentu. Cukup ya teori dan contoh soalnya. Apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke integral tentu. Ini integral tak tentu ya. Jadi belum ada batas atas dan batas bawahnya. Ada yang mau didiskusikan, Ananda? Halo, apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas tadi dalam penjelasan teori dan contoh soalnya? Halo, halo. Bisa, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya teorema-teorema ini untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal terkait integral. Bu, mau nanya, Bu. Ini Iksan, Ya. Bu. Ya. Oh, yang nomor 3 ini kenapa diubah jadi U sama DU, Bu? Untuk memudahkan menjawabnya, sebenarnya nggak mesti juga kan jadi gini. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan tanpa dimisalkan dengan U juga boleh. Ini kan kita untuk memudahkan pengerjaan. Jadi kita misalkan dulu dengan U. Kalau misalnya kita nggak ubah juga sebenarnya nggak masalah ya. Kan boleh ya, boleh pakai cara biasa saja tanpa mengubah-ubah.
dan boleh diubah. Hasilnya akan sama. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke integral tentu. Oke, integral tentu ini kalau Ananda sudah download buku Purcell atau Ibu bacanya kadang Parcel tapi jadi Parcel gitu. Tulisannya Purcell ya, buku Parcel. Di sini akan ada diawali dengan yang namanya jumlah Riemann. Ada gambar-gambarnya. Gambarnya berupa gabungan beberapa persegi panjang atau grafik batang ya, diagram batang. Atau lebih tepatnya histogram ya, karena dempetan batangnya. Nah, itu bisa dilihat Ananda dalam buku itu. Integral tentu akan diawali dengan jumlah Riemann ini dan limitnya. Jadi sebetulnya dasar dari penghitungan integral tentu itu adalah pembuktiannya melalui jumlah Riemann ini. Sebagai basicnya kita harus paham juga jumlah Riemann, walaupun pada akhirnya kita akan menyelesaikan integral tentu ini dengan menyelesaikan dulu yang integral tak tentunya, kemudian kita masukkan batas atas batas bawahnya. Itu yang kita lakukan ketika di sekolah menengah dulu ya. Nah, tapi kita harus paham bahwa itu asalnya dari jumlah Riemann ini. Nah, jadi misalkan integral tentu sebagai limit jumlah Riemann dibangun sebagai bentuk umum atau perumuman konsep luas daerah. Di awalnya digunakan untuk menghitung luas daerah, misalkan P adalah panjang selang bagian yang terpanjang dari partisi P, andaikan F suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup A, B, jika limit mutlak P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N, F XI garis kali delta XI ada, sehingga F adalah terintegralkan pada selang A, B. Lebih lanjutnya, integral A sampai B fx dx disebut sebagai integral tertentu dari A sampai B dan diberikan oleh integral A sampai B fx dx sama dengan limit mutlak P menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N fxi garis dikali delta xi sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N fxi garis dikali delta xi. Contohnya, dengan menggunakan limit jumlah Riemann, hitunglah integral min 1 sampai 1 3x kuadrat plus 2 dx. Misalkan selang 1,1 dibagi menjadi N bagian. Jadi prinsip dari jumlah Riemann ini kita membagi daerah pada selang 1 sampai ini min 1 sampai 1 ya, maaf. Min 1 sampai 1 itu dibagi menjadi N bagian yang sama panjangnya. Dengan panjang delta X sama dengan min 1 dikurangi min 1 per N sama dengan 2 per N. Ini min 1 ya. Delta X sama dengan 1 min 1 jadi plus ya. 1 kurang 1 jadi 1 plus 1 sama dengan 2 per N. XI sama dengan min 1 plus I dikali delta X. Integral min 1 sampai 1, 3x kuadrat plus 2 dx sama dengan limit N menuju tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi dikali delta X sama dengan limit N menuju tak hingga, sigma I sama dengan 1, 3 dikali min 1 plus I kali delta X kuadrat plus 2 dikali delta X. Limit N menuju tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N, 3 dikali 1 min 2I, delta X plus I kuadrat dikali delta X kuadrat plus 2 dikali delta X, dan seterusnya sampai langkah terakhir adalah diperolehlah hasilnya 6. Nah, jika Anda buktikan mencari ini dengan
integral tak tentu tadi, kita selesaikan dulu integral tak tentunya yang ini. Lalu kita masukkanlah batas bawah dan batas atasnya, maka akan diperoleh hasil yang sama, yaitu 6. Nah, karena cara Riemann ini agak ribet, makanya jarang digunakan. Tetapi ini adalah basic dari penghitungan integral tentu. Makanya di buku Purcell itu ditaruh di depan. Karena maksudnya gini, untuk bagaimana caranya kita menghitung si integral tentu ya dengan Riemann ini, dan ternyata benar ketika kita integralkan lalu kita masukkan batas bawah dan batas bawah dan batas atasnya. Ini silakan Anda buktikan di rumah apakah sama hasilnya 6 juga ya. Lanjutkan di rumah. Oke, kita masuk ke untuk yang tertarik dengan jumlah Riemann ini silahkan di-download dulu buku Purcell-nya atau beli yang versi Indonesianya ada di Gramedia atau di online. Nah, itu akan bisa ada gambarnya di situ bagaimana luas daerah itu dibagi N yang sama panjang atau sama besar ya. Oke, lanjut ke teorema dasar kalkulus. Andaikan F kontinu pada selang interval A, B dan andaikan F sebarang antiturunan dari F, maka F besar sebarang antiturunan dari F kecil, maka integral A sampai B F kecil X dx sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Contoh, hitunglah integral 1 sampai 2, 4x min x kuadrat dx. Maka jawabannya integral 1 sampai 2, 4x min x kuadrat dx sama dengan 2x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 dengan batas bawahnya 1, batas atas 2. Dimasukkan batasnya menjadi 8 min 8 per 3 min 2 min sepertiga sama dengan 16 per 3 min 5 per 3 sama dengan 11 per 3. Kemudian kelinearan integral tentu I.1 integral A sampai B K dikali Fx dx sama dengan K-nya dikeluarkan integral A sampai B Fx dx. I.2 integral A sampai B Fx plus minus Gx dx sama dengan integral F A sampai B Fx dx plus minus integral A sampai B Gx dx. Dan sifat-sifat integral tentu lebih lanjut jika F terintegralkan pada suatu selang yang mengandung 3 titik A, B, dan C, maka kita dapat menyederhanakan atau menguraikan integralnya menjadi seperti ini. Integral A sampai C Fx dx sama dengan integral A sampai B Fx dx plus integral B sampai C Fx dx. Contohnya, integral 0 sampai 4 x kuadrat dx itu bisa diuraikan menjadi integral 0 sampai 2 x kuadrat dx ditambah integral 2 sampai 4 x kuadrat dx. Sama dengan, bisa juga diuraikan menjadi seperti ini. Integral 0 sampai 5 x kuadrat dx ditambah integral 5 sampai 4 x kuadrat dx. Tapi yang lebih lazim adalah yang digunakan yang ini ya. Oke. Untuk integral tentu rasanya tidak ada kesulitan ya. Anda sudah belajar di SMA juga. Kemudian ada bantuan dalam penghitungan integral tentu, yaitu penggantian dalam integral tak tentu. Yang tadi sudah kita bahas, itu bisa juga digunakan dalam integral tentu. Integral A sampai B f gx G aksen x dx sama dengan integral GA sampai dengan GB FU DU. Untuk contohnya, integral 0 sampai 1 x plus 1 per x kuadrat plus 2x plus 6 kuadrat dx dengan U-nya sama dengan GX sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6, maka DU-nya adalah 2X plus 2 DX sama dengan 2 kali X plus 1 DX. X-nya sama, untuk X sama dengan 0, maka U-nya adalah 6. Kita masukkan ke sini ya, X-nya. Nih. Untuk X sama dengan 1, maka U-nya adalah 9. Itu kan 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 6 sama dengan 9 ya. Selanjutnya integral 0 sampai 1 X plus 1 per, ini per ya.
X plus 1 per X kuadrat min 2X plus 6 DX sama dengan integral dari U sampai sama dengan 6 sampai U sama dengan 9 DU per 2 per U kuadrat sama dengan setengah integral U sama dengan 6 sampai U sama dengan 9 DU per U kuadrat sama dengan setengah dikali min 1 per U dengan batas atasnya 9, batas bawahnya 6. Dimasukkan batasnya menjadi setengah dikali min 1 per 9 ditambah 1 per 6 sama dengan setengah dikali 2 per 36 sama dengan 1 per 36. Oke, contoh soal berikutnya ya. Untuk integral tentu ini, sebelum kita masuk ke contoh soal berikutnya, apakah ada pertanyaan? Oh ya, ada tugas ya, ada tugas. Nih Ibu kasih tugas lagi. Untuk yang pertama soalnya ini latihan soal tapi jadikan tugas aja. Jadi bisa Nanda kerjakan dalam waktu yang lebih santai. Integral 3 per akar pangkat 3X plus 1 per 2 akar X plus X akar pangkat 4X. Ini tinggal diubah-ubah aja bentuk akar ini ya. DX sama dengan, kemudian nomor 2, integral 3X kuadrat plus 4X plus 2 per akar pangkat 3, X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus 5 DX sama dengan 3 integral, ini integral tak tentu dulu ya soalnya, X plus 1 DX per akar X kuadrat plus 2X min 4 sama dengan, terus yang keempat integral DX per X pangkat 3 sama dengan, selanjutnya nomor 5 integral X kuadrat min X pangkat 4 dikali 2X min 1 DX. Yang keenam ini integral tak tentu ya, coba carikan soal dulu. Integral tentu, jadi ini 5 soal integral tak tentu. Ini ya, hitunglah integral min 5 sampai 5 X pangkat 5 per X kuadrat plus 4 DX. Oke, berhubung integral ini sudah dipelajari di sekolah menengah, Ibu yakin ini tidak akan sulit bagi Ananda untuk menjawabnya. Nanti ini Ibu share di LMS ya, baik materi maupun tadi tugas sama latihan soal sama jawabannya. Oke, ini mungkin ada sedikit tambahan ya. Ada yang namanya integral fungsi genap dan integral fungsi ganjil. Coba kita bahas sedikit. Kita bahas dulu di sini integral fungsi genap.
kita pahami dengan contoh saja langsung. Hitunglah integral min pi sampai pi cos x per 4 dx. Maka ini sama dengan, bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, 2 dikali integral 0 sampai pi cos x per 4 dx sama dengan 2 integral 0 sampai pi cos x per 4 dikali 4, maka D-nya juga kita bagi 4, X per 4. Sama dengan, kita integralkan menjadi 8 sin X per 4, ini dikurung, dengan batas atas pi, batas bawah 0, sama dengan 8 dikali setengah akar 2 min 0 sama dengan 4 akar 2. Ini integral fungsi genap. Selanjutnya integral fungsi ganjil. Integral fungsi ganjil itu adalah tugas nomor 6 tadi ya. Yaitu integral min 5 sampai 5 X pangkat 5 per X kuadrat plus 4 dx. Ini silakan dikerjakan sebagai tugas. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Minggu depan kita UTS. UTS-nya itu kata Bu Rozi mau titip soal. Jadi berarti belajarnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini ya, Nanda ya. Dan ujiannya online. Halo, apakah masih berada di depan HP atau laptopnya masing-masing atau sudah Masih, Bu. lagi sarapan? Masih ya? Masih, Bu. Oke, minggu depan kita UTS pada sesuai jadwal secara online. Dan materinya pertemuan 1 sampai materi pertemuan 8. Untuk deadline tugasnya kapan, Bu? Deadline tugasnya Selasa depan. Jadi ini nanti Ibu bikin slotnya di LMS, silahkan dikumpulkan di sana. Dan siap-siap juga sekalian ngerjain tugas sambil belajar kan, karena mau TS minggu depan. Setelah UTS kita lanjutkan dengan integral trigonometri ya. Oke, Nanda. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini. Ibu cek dulu kehadirannya, nanti ada yang presensi, tapi ternyata di Zoom-nya nggak masuk ya. Jadi Ibu print screen dulu nih yang hadir. Nggak Ibu ubah sih presensinya, cuma Ibu kurangi aja poin nilainya. Berarti dia presensi tapi tidak hadir Zoom dan tidak berkabar. Oke, bentar ya, Ibu lagi print screen. Oke, sudah. Jadi yang hadir di sini hanya 30 orang ya, karena akun Ibu ada 2. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir.
Itu nanti akan dikurangi poinnya karena presensinya kayaknya full deh itu. Oke, Ananda, ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau diusulkan, atau seperti apa? Ujiannya ada isian dan ada pilihan ganda ya. Ada essay, ada pilihan ganda. Bagaimana? Ada yang cuap-cuap tapi lagi mute ya. Ibu lihat ada yang ngobrol-ngobrol nih. Ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga Nanda bisa belajar dengan baik untuk persiapan UTS-nya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama semua. Selamat pagi, Ananda semua. Selamat beraktivitas. Ibu Enmit ya. Ya, Ibu.